Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Anjayani. Kami dari kelompok 1 beserta rekan saya bernama Sinta Nurliawansari, dan kami di sini akan membawakan materi dari mata kuliah Manajemen Pemasaran yang berjudul Introducing New Market Offerings atau Perkenalan Produk Baru. Introducing New Market Offerings atau memperkenalkan pasar baru. Untuk menambah produk baru, perusahaan bisa menggunakan dua cara, yaitu yang pertama ada akuisisi atau pengembangan, seperti perusahaan membeli perusahaan lain, yaitu mendapatkan hak paten atau membeli lisensi waralaba atau franchise. Yang kedua, perusahaan menciptakan produk baru, baik itu dengan cara riset sampai menciptakan produk baru, kemudian bekerja sama dengan para riset independen untuk menciptakan produk baru. Kemudian, terdapat berbagai jenis produk baru, baik itu di pasar yang sudah ada atau pasar yang baru, yang karena pasar itu luas definisinya. Kemudian, produk baru di pasaran yang pertama yaitu baru bagi dunia, karena baru dikeluarkan dan itu diciptakan di pasar yang baru. Kemudian, yang kedua ada produk baru revisi, yaitu pasar yang baru atau produk yang baru yang berarti hasil revisi dari produk lama karena ada fitur baru dari produk lama yang diinovasi. Kemudian yang ketiga ada produk inovasi, yaitu produk yang diciptakan untuk memperluas pasarnya dan inovasi-inovasi yang dibuat untuk memperluas pasar yang sudah ada. Selain itu, kemudian ada tantangan dalam memperluas produk baru. Yang pertama, ada imperatif inovasi. Dengan perubahan yang dinamis yang begitu cepat, perusahaan ini harus menyesuaikan dengan keinginan konsumennya. Yang kedua, mengukur dan mengidentifikasi. Karena peluang pasar yang baru, perusahaan harus segera mengukur dengan cepat dan mengidentifikasi dengan tepat. Kemudian selanjutnya, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan dan pengenalan produk baru. Yang pertama, superior dan unik. Yang kedua, sudah terkonsep. Yang ketiga, harus bersinergi, yaitu pengenalan teknologi, pemasaran, serta kualitasnya dari tahapan proses serta daya tarik pasarnya. Kemudian, mengingat ini adalah produk baru, pastinya perusahaan akan mengalami beberapa faktor dalam kegagalan perusahaan. Yang pertama, ide langka, karena ide itu sangat langka. Yang kedua, pasar telah terfragmentasi. Yang ketiga, adanya batasan yaitu baik secara sosial ataupun dari pemerintah. Yang kelima, ada keterbatasan pengembangan, baik dari masyarakat juga atau pemerintah. Yang keenam, ada keterbatasan modal. Yang ketujuh, keterbatasan waktu. Dan yang terakhir adalah keterbatasan siklus. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. materi selanjutnya yaitu beberapa pendapat tentang kegagalan produk baru. Yang pertama yaitu kegagalan pasar, yang termasuk dalam kegagalan pasar. Yang pertama, kegagalan pasar, ukuran pasar yang dituju sangat kecil sehingga gagal untuk menawarkan produk baru karena pasar kecil. Yang kedua yaitu tidak terdiferensiasi, produknya tidak bervariasi melainkan hanya satu jenis saja. Yang ketiga yaitu positioning buruk. Keempat, salah memahami kebutuhan konsumen, padahal yang dibutuhkan pertama kali adalah memenuhi kebutuhan konsumen. Poin kedua yaitu kegagalan keuangan, tingkat pengembalian investasi yang rendah. Poin ketiga yaitu kegagalan penentuan waktu, yaitu ketika meluncurkan produk kita harus tahu waktu yang tepat untuk produk diluncurkan. Poin keempat yaitu berkaitan dengan hal-hal teknis seperti produk tidak bekerja dengan baik, desain yang buruk yang tidak sesuai dengan value yang ingin disampaikan. Poin kelima yaitu kegagalan organisasi, tidak sesuai dengan budaya organisasi atau kekurangan kontribusi dari organisasi. Poin keenam yaitu kegagalan lingkungan, seperti faktor pemerintah dan faktor makroekonomi. Materi selanjutnya yaitu pengembangan ide. Beberapa ahli mempercayai bahwa peluang peningkatan produk baru adalah memahami kebutuhan konsumen, mana sih yang belum terpenuhi, dan inovasi atau teknologi yang baru yang akan diterima konsumen. Kemudian, dari mana sih kita memperoleh ide-ide tersebut? Pastinya didapat dari interaksi dari berbagai kelompok dan juga berbagai teknik untuk menghasilkan kreativitas yang menghasilkan produk yang superior.
ada beberapa ahli. Menurut Robert dan Kapur, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu berdiskusi, kedua yaitu penyelidikan khusus, ketiga yaitu tukar pikiran dengan pelanggan sebagai standar, keempat yaitu survei pelanggan, kelima yaitu riset dan literasi, keenam pencarian kata kunci terkait ide yang akan dibuat, ketujuh expo atau pameran, kedelapan ide baru, dan kesembilan yaitu ide yang terbuka. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.